Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menghatamkan kitab zakah. Menyelesaikan kitab zakah. Di nahnu cuma tinggal asnafuz zakah dan masalah shadaqatit tatawwu. Ustaz Naim sudah dibaca? Kita sampai asnafuz zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi. Faslun wa yajibu sarfu az-zakati ila al-mawjudin fi min al-asnaf ath-thamaniyah. Wa hum al-fuqara wal masakin والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون السفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم فهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarfu zakati ilal mawjudina minal asnafi tsamaniyah. Setelah kita menyelesaikan semua tentang yang berkaitan dengan zakat, sekarang kita masuk ke asnaf. Maksudnya bukan orang yang berzakat atau barang yang dizakati, akan tetapi siapa orang yang menerima zakat. Siapa orang yang menerima zakat. Dibilang wa yajibu dan wajib hukumnya sorfuz zakat. Apa itu sorfuz zakat? Memberikan. Sorf maknanya memberikan atau kepada al-mawjudin. Ini kena di garis bawahi. Al-mawjudin maknanya tidak semua daripada asnaf yang disebutkan itu ada. Maknanya hanya wajib diberikan kepada asnaf yang ada saja. Karena 8 ini belum tentu ada semua. Belum tentu ada semua, hanya diberikan ke yang ada saja. Al-mawjudin minal asnafit samaniyah. Minal asnafit samaniyah, daripada asnaf, daripada golongan-golongan yang 8. Golongan-golongan yang 8. Asnaf itu mustalahun mantiki dia. Mustalahun mantiki kalau tak silap itu maknanya wa fi muqabilin nau. Wa fi muqabilin nau, yakni nau akan tetapi yang ada dengannya itu bukan fasal, akan tetapi a'radun mulazimah. Kalau setelah jenis ada fasal nau, akan tetapi ini tidak, ini bukan fasal. Seperti apa ya? Ada a'radnya, tapi a'rad mulazimah. Karena itu kalau Anda melihat semuanya jenisnya satu, manusia. Akan tetapi ada ausof yang berbeza satu dan yang lainnya. A'rad ini dia bukan fasal. Walaupun jenisnya satu. Minal asnafis tsamaniyah. Wahum, siapa itu? 8 asnaf ini, dan 8 asnaf ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhiril ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asnaf tsamaniyah itu sendiri? Karena biasanya yang berkaitan dengan uang itu oleh Allah di-handle sendiri. Kenapa? Karena Anda bayangkan ya, kalau semua umat Islam mengeluarkan zakat secara teratur, kira-kira uangnya ada berapa triliun ringgit? Mengerikan kan?
Benar, mengerikan sekali. Kalau memang zakat itu dikeluarkan secara teratur. Saya kira kalau minimum orang miskin itu tak akan terlampau banyak. Tak macam sekarang, dimanapun orang miskin macam gila. Kenapa? Karena banyak dari orang itu mengeluarkan zakatnya tak teratur. Mereka macam terlalu berat untuk mengeluarkan zakat karena kerajaan sudah ambil cukai. Jadi saya sudah ambil cukai. Untuk apa saya nak bayar zakat? Zakat lagi. Minal asnafit tamaniyah. Minal asnafit tamaniyah. C. Siapa itu? Kita nak bahas satu persatu. Wahum al-fuqara. Dan fuqara ini nasul ayat innama shadaqatu lil fuqara. Tengok. Al-fuqara dibilang jamu fakirin. Dari kata-kata fuqara ini kita bisa ambil maknanya yang diberikan. Jadi ada asnaf, ada afrodus sinif. Fuqara itu kan lil jamaah. Dia itu amrun adami yang tasi'uhudihin daripada orang-orang yang ada. Kemudian dari orang-orang yang ada dengan satu sifat ini akal intiza. Satu wasf yang ada di semuanya namanya wasfun fakir. Karena itu fuqara ini yang diberikan bukan ke fuqaranya, akan tetapi apa? Asnafnya, akan tetapi apa? Afrodnya. Dari tengok kalimatnya fuqara, dia itu jamak. Dia itu apa? Jamak. Maknanya kena diberikan minimum itu 3. Wadah ya. Allah tidak mengatakan innama shadaqatu lil fakir, tapi innama shadaqatu lil fuqara. Maknanya yang diberikan harus wajib minimum itu 3. Minimum itu 3. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama shadaqatu lil fuqara ila akhirih. Dari ayat ini juga bisa diambil bahwasanya yang wajib diberikan untuk 8 asnaf ini hanya zakat saja. Karena Allah mengatakan innama. Dan innama itu di dalam bahasa Arab maknanya lil hasr. Betul tidak Ustaz? Anda jurusan lughah kan? Lil hasr maknanya hasr itu. Hanya sedekah. Sedekah di sini maknanya adalah zakat. Tak tahu ya, ada orang mengatakan katanya idza utliqa sedekah fil Quran fa maknahu zakat. Sedekah al-wajibah. Bukan sedekah itu tatawwu. Saya tak tahu kena di apa namanya? Kena di istiqra, nanti istiqra tatawwu. Cuma sedekah di sini maknanya adalah zakat. Ayat lain khud min amwalihim apa? Sedekah. Bukan makna sedekah kan, tapi maknanya zakat. Jadi begitu pula diambil daripada ayat ini bahwasanya uang yang diambil daripada zakat itu harus diberikan ke semua asnaf thamaniyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama shadaqatu lil fuqara dan terus semuanya sampai 8. Jadi tidak boleh sedekah itu hanya diberikan ke fuqara saja, ke masakin saja, ke ghorimin saja. Tak boleh, akan tetapi harus diberikan ke semua. Di dalam fikih, hal seperti ini dinamakan wujubu isti'abil asnaf. Harus wajib bagi seorang imam untuk memberikan zakat itu ke semua asnaf. Isti'abul asnaf. Kalau uangnya cukup. Nanti hal ini akan dibaca, akan dijelaskan lebih detail lagi di akhir-akhir bab ini. Ini saya sebutkan sebagai prolog saja. Kemudian, apa itu fuqara? Apa itu wasful fakr ini apa? Apa ini wasful fakr? Al-fakr adalah, tengok di syarah di sini. Man la nafaqata lahu wajibatun wala malun wala bisa ditekap wala malun, bisa nyekat wala mala. Wala mala wala kasba halalun. Dibilang siapa itu fakir adalah orang yang tidak mempunyai nafkah wajibah lahu. Apa nafkah wajibah lahu? Maknanya ada orang yang menafkahinya dan nafkah ini wajib. Seperti ayah menafkahi anak, anak menafkahi ayah. Itu namanya wajib. Jadi ada seorang ayah tidak mempunyai harta sama sekali.
Akan tetapi ada yang meninfakinya, yang menafkainya secara wajib. Maknanya kalau anak tidak menafkahi ayah, bisa diminta oleh qadhi, ataupun sebaliknya. Berbeda kalau saya menafkahi adik saya, saudara itu tidak wajib menafkahi. Walaupun saya menafkahi adik saya, kalau tiba-tiba saya tidak menafkahi secara syariat, saya tidak berdosa. Itu namanya lahu nafaqah walakinnahu laisa wajibah. Istri, suami ke istri, istri itu wajib dinafkahi. Walaupun dia tak punya uang, dia tidak dikatakan apa? Fakir. Kenapa? Li'anna laha nafaqatun wajibah. Li'anna laha nafaqatan wajibah. Walamal, dia tidak punya uang. Wala kasbah lahu, dan tidak punya apa? Profesi, dia tak punya kerja. Kadang-kala ada orang tak punya uang tapi dia punya kerja. Setiap hari dapat 20 Habib. Uang Anda ya, keperluan Anda juga 20. Maknanya keperluan saya cukup dengan gaji saya. Fakir adalah orang yang tak punya nafkah, tak punya kerja, tak punya uang, ataupun dia punya kerja, kerjanya itu tak cukup untuk kebutuhan dia secara layak. Layaknya saya itu satu hari 50 ringgit Habib, atau layaknya saya satu hari 100 ringgit Habib. Tapi kerja saya satu hari hanya dapat 30 ringgit. Kerjanya dia kurang daripada setengah dari apa yang dia perlukan. Itu namanya apa? Fakir. Kalau dia tak punya uang apalagi. Kalau dia tak punya uang apalagi. Punya uang kurang daripada setengah jadi katakan fakir. Apalagi kalau dia tak punya uang. So tengok, ya kau jami'uha aw majmu'uha mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairuha mimma la budda minhu ala ma yaliqu bihi wa bi mumawwinihi kaman yahtaju li asyratin lam yajid illa arba'atan famadu. So tengok, dia perlu 10 tapi cuma dapat 4, maknanya kurang daripada setengah. Oke. Wal miskin, apa itu miskin ya Habib? Miskin itu sama seperti fakir, cuma dia afdalu halan min fakir. Yang dia itu punya kerja, tapi kerjanya itu tetap tidak bisa mencukupi keperluan dia. Bezanya apa? Gajinya dia itu lebih daripada setengah keperluannya. Perlunya dia 10, dapatnya cuma 8. Kalau fakir kan 4 ke bawah kan. Dia 5 ke atas. Maknanya fakir itu lebih teruk daripada miskin. Biasanya fakir dan miskin ini akhwain. Maknanya idza dzukira ahaduhuma syamilal akhar. Jadi kalau disebutkan fakir, maknanya miskin juga ada. Disebutkan miskin, fakir juga ada. Jadi idza iftaraqo ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqo. Maknanya kalau disebutkan bersama-sama hukumnya beda. Tapi kalau disebutkan salah satu hukumnya sama. Di dalam Islam ada hal seperti ini. Di antaranya fakir miskin ini. Imam Ghazali dalam kitabnya Syifa'ul Ghalil menyebutkan satu lagi. Al-qalb wal khinzir. Itu akhwain. Kalau dzukira qalb maknahu wa khinzir. Kalau al-qalbu wal khinzir biasanya hukumnya berbeza. Wa hadza la ya'rif illa man tataba'a syari'ah kan. Jadi ada semacam di fikih Syafi'i itu ada hal-hal yang dibilang akhwain. Al-fakir wal miskin, al-qalb wal khinzir. Kalau di dalam nahwu kan al-jar wal majrur, satunya apa lagi? Wal dharab. Itu apa namanya? Akhwain. Wal masakin. Jayyid jiddan. Dibilang, Habib, berapa uang yang saya punya agar saya ini tidak dikatakan miskin? Anda kena punya uang sampai hidup Anda 60 tahun. Kira-kira satu hari berapa Anda? Saya satu hari 10 ringgit, Habib. Hitung sampai 60 tahun. Sekarang umur Anda berapa? Oh, umur saya 50 tahun, Habib. Mana yang masih 10 tahun lagi?
10 tahun berapa hari dikali 10 ringgit. Harta Anda berapa, Anda kira, dan keperluan Anda. Kalau kurang, namanya Anda miskin ataupun fakir. Kalau lebih, maknanya Anda la tastahiqu zakat bil faqr wal maskanah. Mungkin Anda berhak menerima zakat, akan tetapi dengan sesuatu yang lain. Oke. Orang fakir dan miskin diberi berapa? Wadah ya. Karena kan saya fakir Habib. Saya diberi berapa? Terpulang. Anda ini fakir muktasib atau fakir lama lalaka? Atau fakir ghairu muktasib? Saya fakir tapi saya muktasib Habib. Maknanya saya ini pernah kerja Habib. Tapi kerja saya macam rugi lah ketika itu. Oke, Anda punya keahlian apa? Saya punya keahlian kedai runcit Habib. Anda dapat uang untuk memulai kerja kedai runcit. Kira-kira modal ke kedai runcit berapa? Allah Habib, 50.000 ringgit. Itu yang Anda dapat. Tapi tahun depan saya tak kasih Anda. Maknanya tahun ini saya sudah boleh mengeluarkan beberapa orang ini daripada asnaf. Tahun depan orang lain lagi, kira-kira 50 tahun orang miskin semuanya habis. Tengok kita sekarang, uang kita cuma 1.000 ringgit. Saya beli orang miskin 200. Tahun depan kita beri lagi. Kenapa? Karena uang 200 tidak bisa mengeluarkan dia daripada kemiskinan. Yang problem itu katanya Syekh Udon, kalau kerjaan dia, tapi saya punya kedai emas tadi. Alamak, berapa nak? Modal kedai emas itu berapa? Ya, mungkin ada fatwa. Maknanya kalau dia itu orang miskin atau fakir yang boleh kerja, kita beri dia uang untuk kerja dia apa? Habib, saya tak beri kerja Habib. Saya sudah tua umur 70 tahun. Nah kerja apa Habib? Nak sholat pun susah Habib. Kita beri dia rumah. Rumah itu nanti setiap bulan dia boleh ambil golahnya. Golah itu apa? Sewa dia. Macam, ya sudah, rumah ini untuk Anda. Setiap bulan Anda dapat berapa? 800 ringgit. Ini tak boleh Anda jual. Tak boleh Anda jual. Anda hanya boleh menikmati sewa saja. Tapi ingat, tahun depan Anda sudah tidak boleh terima zakat lagi. Ini adalah cara untuk memberi fakir ataupun miskin. Jadi tidak. Karena kenapa? Kalau kita tengok dulu, kalau Anda pikir loh ya, pikir orang-orang kaya Islam kalau semuanya zakat, uang akan gila, so. Gila, benar-benar saya pikir saja, gila ini uangnya itu untuk zakat. Saya jadikan. Wahum al-fuqara wal masakin. Diberi berapa? Apa namanya? Dibilang yu'tal fakir wal miskin kifayatul umril ghalib fayushtara bihi iqaran yastaghilluhu fayushtara bihi iqarun yastaghilluhu. Yakni kira-kira Anda diberi ekor tanah ataupun rumah yang mana itu bisa Anda manfaatkan sewanya agar Anda tidak menjadi miskin dan meminta-minta lagi. Jahit. Wal gharimun dan orang-orang yang mempunyai hutang dan orang-orang yang mempunyai hutang. Di sini orang-orang yang mempunyai hutang ada beberapa macam. So tengok nomor 1 al-awwal man istadana lidafi fitnatin baina mutanazi'in. Yang pertama adalah al-gharimun ay al-madinun, orang-orang yang mempunyai hutang. Yang pertama adalah dibilang wahum anwa, mereka ada bermacam-macam, kita baca sebagian saja. Orang yang berhutang untuk mendamaikan antara dua kaum yang nak bergaduh. Contohnya orang Gombak dan orang mana? Kampung Sungai Cincin dan Kampung Kerdas sini nak bergaduh. Akhirnya ada satu orang sudah tak payah bergaduh, saya beri uang
satu kampung 100.000 ringgit. Padahal saya sendiri pun tak punya uang. Saya hutang kepada orang lain. Kenapa saya berhutang? Untuk mendamaikan dua kampung. Anda berhutang berapa, Habib? 200.000. 200.000 ringgit. Anda diberi uang zakat untuk membayar hutang. Walaupun dia ini berhutang bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Man istadana lidafi fitnatin baina mutanazi'aini wa in kana man yuskinuha ghairuhu. Walaupun ada orang lain yang boleh untuk damaikan dua orang ini. Fayu'ta mastadanahu in halla wa lam yuwafihi min malihi. Wa in kana ghaniyan walau binaqdin aw ghairihi. Orang seperti ini diberi berapa hutangnya? 200.000 ringgit. Diberi 200.000 ringgit daripada zakatnya, walaupun dia itu kaya. Walaupun dia itu kaya, dengan catatan uangnya itu sudah waktunya untuk membayar dan dia belum bayar hutangnya. Diberi walaupun dia kaya. Diberi walaupun dia kaya. Kenapa? Karena dia berhutang bukan untuk maslahat dia, tapi maslahat orang banyak. Dan yang kedua adalah barang siapa yang berhutang untuk kirodhoifin, untuk menjamu tamu. Wabina masjidin au qantarah, untuk membangun masjid ataupun jembatan. Au faqi asirin au nahwi dzalika minal masalih amma, atau apapun yang dia hutang untuk masalih amma. Masjid kan bukan untuk dirinya kan? Apapun yang dia hutangkan untuk masalih amma, bukan hanya dua kampung tapi semuanya, maka diberi zakat. Banyak orang mensalah tafsirkan, maknanya kita boleh mendapat zakat untuk bangun masjid. Tak boleh. Anda hutang dulu, bangun masjid, baru dapat zakat. Tapi Anda nak minta-minta, tolong minta zakatnya untuk bangun masjid, tak boleh. Karena bangun masjid itu bukan daripada asnaf. Berbeza kalau Anda hutang. Anda meminta zakat untuk hutang, untuk membayar hutang Anda. Yang mana hutang Anda gunakan untuk bangun masjid. Jadi maknanya ada wasitoh antara zakat dan masjid, yaitu hutang. Tapi kalau hutangnya ini tak ada, zakat direct ke masjid, tak boleh. So, tengok. Fayu'ta wa in kana ghaniyan. Maka dia diberi walaupun dia itu ghani. Bi ghairi naqdin, tapi kayanya bukan kaya uang, macam dibilang ghaniyul aroya. Saya tak punya uang, tapi barang saya banyak. Uang saya tak ada, kereta saya 4, rumah saya 4, makanan banyak. Bilang, Habib, tolong saya pinjami uang 1.000 ringgit. Tak ada uang. Nah, ambil makanan boleh, kereta boleh, uang tak ada. Berbeza antara nomor 2 dan nomor 1. Kalau nomor 1 itu diberi walaupun uangnya banyak. Yang nomor 2 diberi kalau uangnya tak banyak, dia hanya kaya aroya. Wasalis manistadana li nafsihi wa sarafahu fi ghairi maksiatin. Yang nomor 3 adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan uangnya itu dipergunakan untuk selain maksiat, atau untuk maksiat tapi dia sudah bertaubat. Wa dhahara qara'inu sidqih, dan tampak qara'in dia itu benar-benar bertaubat, bukan tobat-tobat sambal dibilang. Tobat sambal itu makan sambal pedas, wah, saya tak akan makan lagi. Esok ada sambal, makan lagi. Itu namanya tobat sambal itu namanya. Tak tahu di Malaysia ada kan juga? Tak ada. Ini namanya tobat sambal ini. Taubat. Hah? Taubat. Buat lagi lah taubat. Bukan taubat tapi tahu buat katanya. Saya cakapnya tobat sambal itu. Dan yang keempat adalah ad-dhamin. Ad-dhamin ya. Saya menjamin ada orang, masalah Ustaz Fateh nak beli kereta, berhutang, beli kereta ke Fauzul. Saya nak beli kereta Fauzul, kereta Anda yang Matic itu saya beli berapa? 100.000 ringgit. Oke. Tapi saya berhutang. Oke, yang jamin Anda siapa? Saya jamin. Tiba-tiba Fatihnya hilang, dia akan minta
Saya lama, Habib sudah waktunya bayar. Akhirnya saya boleh meminta zakat untuk membayar siapa? Fauzul. Ad-dhamin fayu'ta in aksara wa halatin. Dibilang maka dhamin itu diberi, orang yang menjamin diberi kalau dia itu tidak mempunyai uang aksar, bukan orang yang kaya, orang yang miskin, dan sudah halatin, maknanya hutangnya itu sudah waktunya untuk membayar. Orang Indonesia cakapnya jatuh tempo. Jadi bila bayar, oke, 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan lagi itu namanya bukan dainul hal, tapi dainul muajjal. Ketika 3 bulan ini sudah berlalu, namanya halatin. Apa Malaysia cakapnya? Hah? Jatuh tempo kan? Sama maknanya, jatuh tempo. Hutangnya sudah jatuh tempo, maknanya Anda kena bayar sekarang. Bukan hutang-hutang yang nanti-nanti sudah tamat. Maknanya perjanjian kita Anda kena bayar 3 bulan lagi. Itu sudah jatuh tempo. Anda kena bayar. Tapi kalau masih 2 bulan lagi, wah ini fatihnya kapur, fatihnya tak ada, hilang. Tunggu 2 bulan lagi, mungkin dia akan balik. Sekarang mungkin dia galau, belum menikah. Jadi dia galau, nanti 1 bulan lagi dia menikah akan balik. Selesai. Kenapa terburu-buru? Karena sebelum jatuh tempo tidak ada yang namanya darurat. Sudah jatuh tempo baru darurat. Wa kana dhaminan li muksirin. Dibilang dan dia itu adalah domin yang mana Fatih itu muksir. Dia memang dia tak punya. Atau Fatih ini orang yang kaya, tapi saya ini macam apa ya? Saya menjamin tanpa izin dari dia. Kalau saya menjamin dengan izin dia, ketika saya bayar, saya boleh minta lagi ke Ustaz Fatih. Saya sudah bayar 100.000, balikkan uang saya. Boleh. Tapi kalau saya menjamin tanpa izin dia, saya tak boleh balik. Fatih akan cakap, siapa yang suruh Anda? Jamin saya. Anda begaya kan? Begaya saya yang jamin. Akhirnya dibilang boman itu awal syahamah. Pertamanya macam jentol. Siapa yang jamin? Saya yang jamin. Wa awsatuhu nadamah. Pertengahannya Fatih kabur, nadamah, menyesal. Ya Allah Fatih, ampun saya kena bayar. Wa akhiruhul gharamah. Akhirnya saya kena bayar. Kenapa Anda doman itu? Kenapa Anda domin? Okay. Wal gharimun, inilah adalah 4 macam daripada gharimun yang diperbolehkan dan berhak untuk menerima zakat. Wa abna'us sabil. Yang keempat adalah abna'us sabil. Abna kan jam'u ibn kan. Ibn itu maknanya apa? Anak. Sabil maknanya jalan. Wah, ini anak jalanan. Apa ini? Malaysia ada nama anak jalanan. Hah? Apa maknanya? Abna syawari. Iya, abna syawari. Apa maknanya di Malaysia? Di Indonesia itu maknanya orang ini apa ya? Orang tak baik lah. Gelandangan, anak jalanan. Maksudnya bukan harus gelandangan di Indonesia. Anak jalanan ini maknanya macam tak ada tarbiyah, tak ada pendidikan daripada orang tua, jadinya anak jalanan. Jadi maknanya itu konotasi yang kurang baik di Indonesia. Sama di Malaysia ya. Ibnu Sabil di sini maknanya adalah orang yang bepergian, atau yang nak bepergian, atau yang di tengah-tengah bepergian. Kenapa dikatakan Ibnu Sabil? Karena biasanya dia itu mulazimut thariq. Biasanya orang yang bepergian atau nak bepergian itu di jalan. Dibilang summu bidzalika li mulazamatihi muttariqa. Karena biasanya mereka itu di jalan. Muridu wa humul musafirun. Apa itu musafirun? Orang yang benar-benar safar, dan safarnya dia harus mubah. Apa makna musafirun di sini? Orang yang mujtaz. Jadi saya bepergian, saya nak ke Hadramut, dari Indonesia nak ke Hadramut, saya naik Garuda ke sini, terus tiket hilang atau apa, saya di tengah-tengah perjalanan dari Indonesia ke Hadramut, masih sampai Malaysia. Saya berhak untuk meminta lembaga zakat yang di Malaysia untuk memberikan saya uang untuk sampai ke
Itu namanya al-mujtaz, yang orang yang musafir tapi sedang melewati kota zakat. Maka lembaga zakat di sana memberikan dia uang agar bisa sampai ke tempat yang dia tuju. Atau muriduna safar, dia belum musafir tapi hendak musafir. Saya masih di Indonesia, saya cakap saya nak ke Hadramut. Kenapa? Saya nak menuntut ilmu lah, saya nak ini, tapi saya tak punya uang untuk apa? Ayo. Saya tak punya uang untuk musafir. Diberi uang ke sana. Beda ya antara musafirun dan muriduna as-safar. Al-mubah. Harus safarnya ini safarul mubah. Kalau safarul maksiyah, nak ke kasino, nak apa ini semua tak boleh. Harus safarnya safarmu mubah. Dia bilang dhahaban wa iyaban in qasada ruju. Diberi dia uang bukan one way tapi two way. Pulang dan pergi. Kalau dia nak balik, kalau dia tak nak balik, hanya diberi apa? Rumah saya Hadramut, tapi saya nak tinggal Hadramut saja, saya nak balik lagi ke Indonesia, ke Malaysia. Pernah saya betul saya di Hadramut, hidup tenang, makan wirid tidur, makan wirid tidur. Saya di sini Habib kerja macam kuda Habib saya Habib. Betul saya di Hadramut. Oke, ini tiket Anta tak ya balik lagi. Wa in kana lahu malun bi ghairihi walau duna masafati qasrin. Itu saja. Dibilang faman safara kadzalika walau linushatin au kana ghoriban mujtazan bi mahalli zakat. Dia itu gharib. Orang yang asing, ketika itu dia tak sengaja sedang lewat di tempat zakat. Maka dia diberi uang untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Wahumul musafiruna awil muriduna safara al-mubaha al-muhtajun. Yang apa? Muhtajun. Yang memerlukan. Kalau orang kaya macam Naim tak ya, dia sudah punya tiket bolak-balik 4 kali. Untuk apa diberi? Diberi zakat. Apa itu muhtajun? Dibilang bi an lam yakun ma'ahum ma yakfihim li safarihim. Dibilang dia tidak mempunyai, ada kan namanya backpacker itu. Tak tahu backpacker tuh dia punya tapi uangnya pas lah. Maksudnya ada lebih sedikit tapi tak banyak lah. Itu namanya apa? Backpacker. Itu tak diberi zakat. Yang diberi zakat itu uangnya tak cukup. Dibilang amma fi safaril maksiyah fala yu'ta li'annal qasad i'anatuhu ala safarihi wala i'anata li'asin fa in taba utiya li baqiyati safarihi. Ataupun orang-orang yang bepergian untuk bermaksiat, maka dia tidak diberi zakat. Kenapa? Karena zakat itu untuk membantu dia sampai tujuannya. Lah wong tujuannya maksiat kok. Tujuannya maksiat. Kalau Anda bermaksiat kepada Allah, Anda tidak diberi semua akses, Anda tidak diberi semua fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bermaksiat dengan saya, dan zakat ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Masa tak diberi untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah al-gharimun, apa senif yang lainnya setelahnya? Wal amiluna alaiha. Wal amiluna alaiha, dan orang-orang yang amil. Amil itu banyak. Dibilang ada sa'i. Sa'i ini orang-orang yang mengambil zakat. Orang-orang yang mengambil zakat. Jadi ada datang siapa namanya? Jadi amil ini dia ini bukan satu orang, akan tetapi banyak macamnya. Loh, kalau kita tasawur, zakat ini akan dari banyak orang. Maknanya tak mungkin cuma satu orang saja. Ada beberapa orang tim, satunya orang yang mengambil. Kalau di hutan kan namanya debt collector. Di zakat itu namanya sa'i, yang datang ke rumah-rumah, Habib mana zakatnya? Orang ini cuma menerima zakat. Dia yang asas sa'i ini. Dibilang kasa'in yujbiha wa ba'thuhu wajibun
wa syurita fihi wa man ba'dahu kaunuhu ahlan isyahadah. Dibilang wal amiluna 'alaiha ini adalah orang-orang yang nasobahul imam di akhdhi zakawat, orang-orang yang dibuat langsung oleh imam untuk mengambil zakat dan tidak digaji. Kalau dia digaji dia tidak dapat zakat. Diambil daripada kalau dia digaji dia tidak dapat zakat. Dia bayarannya gajinya itu. Kalau dia tidak digaji dia diberi zakat. Diberi berapa Habib? Ujratul mithil. Kira-kira orang seperti Anda ini bayarannya berapa? Oke. Dan amil itu banyak. Tapi di antara semua yang paling penting ini sa'i. Karena sa'i ini macam yang amil zakatnya sendiri itu. Uang ada di dia. Karena itu di sa'i disyaratkan dia itu ahlan lisyahadah. Maka karena dari itu amil yang sa'i tidak boleh kafir, dia kena muslim. Kenapa? Karena orang syahadah tidak boleh fisik. Wal kufur min a'dhami anwa'il fisik. Selain sa'i diperbolehkan orang kafir menjadi amil. Apa selain sa'i? Ada yang namanya di sini katakan wal hasib. Hasib ini yang macam total. Habib zakatnya 20.000 ringgit diberikan ke sa'i. Ada lagi yang namanya wal hafid, wal jundi. Ada, tak mungkin kan cuma satu orang. Ada macam orang yang besar jundinya. Tak nak urusannya jundi, urusannya orang yang besar ini. Wal kayyal yang timbang, wal wazan, wal addad alladzina yumazizuna baina amsibail mustahiqin. Dibilang adat ini punyanya fuqara, ini punyanya masakin, dia yang yumayyiz. Tapi semua ini adalah akwan untuk sa'i. Mereka ini hanya pembantu saja. Mereka ini hanya pembantu wal hafid yang jaga. Maknanya sudah diberikan ke sa'i, diletak di mana storage, ada yang jaga. Tapi akses ke sana, yang amik semuanya itu sa'i. Sa'i ini yang paling Yang paling vital daripada yang lainnya. Karena itu dia adalah yang main aktor di dalam amiluna 'alaiha ini. Karena itu dia tidak boleh kafir. Berbeza dengan akwannya ini, dia boleh kafir. Dan diperbolehkan amil ini hanya satu kalau cukup. Kalau cukup satu kena satu, tidak boleh lebih daripada satu. Yang lainnya kan kena 3 toh. Fuqara kena 3, ghorimun kena 3, ini kena 3. Kenapa? Karena sigohnya jamak. Amilin pun juga sigohnya jamak, tapi khusus untuk ini diperbolehkan satu saja. In kafa, kalau cukup di dalam memanage semua zakat yang ada ini hanya satu amil saja. Wal amiluna 'alaiha wal mu'allafatu qulubahum. Begitu pula orang-orang yang mu'allafah. Apa mu'allafah? Mu'allafah ini yang dijinakkan hatinya. Maknanya hatinya itu sikit buas atau tak stable dia. Wahum, siapa itu mu'allafah qulubahum? Du'afa'un niyyah fil Islam. Du'afa'un niyyah fil Islam. Orang-orang dia itu sudah masuk Islam, tapi di dalam hatinya masih ada sesuatu. Apa ya? Ada potensi, orang ini potensial nak murtad lagi. Itu namanya du'afa'un niyyah fil Islam. Terus tengok, du'afa'un niyyah fi ahli Islam bi antakuna indahu wahsyatun minhum. Imma fi ahlihi, imma fil islami nafsuh. Yakni dia macam tak suka dengan orang-orang muslim. Orang-orang muslim ini banyak ekstrim. Jenggot panjang lah, inilah, nak bunuh orang, nak ini. Macam saya tengok ini macam setiap saya bertemu dengan dia, macam mereka nak bom saya saja. Ada du'afa'un niyyah fi ahli Islam. Ada wahsyah. Setiap ada orang-orang muslim berkumpul, dia pergi. Dia macam tak suka dengan muslimin. Atau fil islami nafsih, dia ada masalah dalam Islam. Ada syubhat, subhanallah ya ini. Ada syubhat banyak sekali kan, syubhat fil Islam itu kan. Syubhat.
Macam mana lagi? Jadi, yang kedua, wa syarifun fi qaumihi yutawaqqa'u bi iqta'ihi islamu mudhara'ihi. Begitu pula syarifun, orang yang mulia di kaumnya, yang mana orang yang mulia ini sudah masuk Islam. Kalau kita beri dia, orang-orang yang mulia lainnya di kaumnya ada potensial masuk Islam. Ternyata orang ini Naim diberi setelah masuk Islam, diberi uang banyak. Better kita juga masuk Islam saja. Dua orang ini diberi walaupun mereka kaya. Kenapa? Karena ilah di dalam pemberian mereka dhafun niyah dan syaraf. Takyah miskin. Jadi ada orang syarif miskin baru dibeli, orang syarif kaya tak diberi. Dhaif niyah miskin diberi, dhaif niyah kaya tak diberi. Al illah fil i'ta asyaraf wa dhuf. Kaya dan tak kaya tak ada hubungan di situ. Oke? Misalkan dua orang ini muslim. Kena muslim. Saya tak kira ada yang diberikan ghairu muslim. Nanti akan ada wa syartu akhir zakah min hada. Wal ghuzah al mutatawwi'un. Wal ghuzah al mutatawwi'un. Begitu pula asnaf yang setelahnya yang diberi adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Akan tetapi orang yang berjihad ini tidak mendapatkan gaji. Dia mutatawwi, dia volunteer dia volunteer. Berbeza, ada tentara yang diberi gaji, itu diberi zakat. Orang yang volunteer ini dia berperang ini kan volunteer yang dipertaruhkan nyawanya. Dia diberi walaupun dia kaya. Dia diberi peralatan perang, dia diberi kuda, diberi senjata, diberi ini daripada uang zakat. Inilah makna fisabilillah. Makna wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Apa ayatnya? Wa fisabilillah. Banyak orang ini mentakwilkan fisabilillah ini bukan ini. Sekarang ini ditakwilkan fisabilillah maknanya segala sesuatu di jalan Allah. Segala sesuatu yang baik itu namanya fisabilillah. Jadi memang kalau kita tengok dari bahasanya memang benar, fisabilillah segala yang di jalan Allah, membantu dakwah Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah Islam. Akan tetapi fisabilillah di sini maknanya khusus. Apa itu al-ghuzah al-mutatawwi'un? Orang-orang yang berperang tapi tidak mendapatkan gaji. Jangan disalahartikan, nanti dari sini nak diberi guru, nak diberi boleh bangun masjid, boleh bangun musola, boleh bangun ini. Dalilnya apa? Wafi sabilillah. Saya tak tahu di mazhab apa, cuma di mazhab Syafi'i fisabilillah adalah al-ghuzah al-mutatawwi'un saja, itu saja. Dan yang terakhir adalah hamba sahaya yang mukatab. Apa itu mukatab? Hamba sahaya yang dia nak menebus kemerdekaannya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada sayyidnya. Itu namanya mukatab. Islam tak suka perbudakan. Kalau ada hamba sahaya itu nak menebus kemerdekaannya, sayyidnya cakap, engkau boleh merdeka kalau engkau memberi saya uang 100.000 ringgit. Oke. Dia kerja, setelah 1 tahun hanya dapat 60.000 ringgit. Dia boleh minta zakat untuk membantunya merdeka daripada sayyidnya. Itu namanya wafir riqab. Tidak semua hamba sahaya. Kenapa? Kalau hamba sahaya itu diberi uang bukan untuk dia, tapi untuk sayyidnya, kecuali mukatab ini. Karena di dalam mukatab hamba sahaya boleh menggunakan uang itu untuk apa? Membantu dia untuk merdeka. Karena Islam itu tak suka perbudakan. Islam tak suka perbudakan.
wal mukatabuna kitabatan shahihan. Dibilang fayu'tauna in lam yakun ma'ahum wafa'un wa in qadiru ala wafa'i dainihim. Dibilang orang mukatab ini diberi kalau mereka tidak punya uang untuk bayar harga kemerdekaan mereka ke sayyidnya. Walaupun kalau mereka kerja mereka bisa, tapi macam dibantu oleh syariat. So ini penting baca wa syartu akhiriz zakah bawahnya. وشرط آخر الزكاة من هذه الأصناف الحرية الكاملة. Al-hurriyah kamilah. Orang yang mengambil zakat asnaf ini dia harus merdeka. Maka tidak diberi orang yang hamba sahaya walaupun mubaat kecuali satu apa? Mukatab. Kenapa? Karena hamba sahaya itu semua hartanya untuk sayyidnya. Yang kedua apa? والإسلام فلا يعطى منها كافر إجماعا إلا العاملين كما Wadah Ustaz. Anda kan tanyakan dua asnaf ini tidak boleh kafir kan ini. Disyaratkan di dalam asnaf harus Islam. Kecuali apa? Di dalam amil itu saja. Yang lainnya kena Islam. Di dalam amil pun tidak semua amil. Apa? Selain sa'i. Selain sa'i. Kalau sa'i tak boleh karena macam signifikan sa'i. Ayo. وألا يكون هاشميا ولا مضطرب. Ayo. Tidak boleh seorang akhid asnaf itu daripada Bani Hashim atau Muthalib. Bani Hashim ini ya ini para habaib tak boleh untuk menerima zakat. Akan tetapi kenapa ilahnya? Karena zakat itu ausahun nas. Kalau kita bayar zakat, uang ini adalah harta kita ini ada yang kotor. Zakat ini adalah kotoran uang kita. Macam mana Anda nak beri ke Bani Hashim dan Bani Muthalib? Bani Muthalib ini beda. Dia bukan keturunan Nabi, tapi ada beberapa keturunan. Dia ini Bani Muthalib. Di antaranya itu pernah dengar bangsa namanya Basalamah. Khalid Basalamah. Nah, itu kota aslinya daripada Bani Muthalib. Kita harus Indonesia, artinya daripada Mekah itu. Bani Salam. Bani Basalamah itu daripada Banu Hashim dan daripada Banu Muthalib. Banu Muthalib ini bukan keturunan Rasul. Cuma dulu ketika Banu Hashim ini diboikot, Banu Muthalib ini macam bantu gitu. Macam bantu. Maknanya kalau Anda boikot Banu Hashim, Anda boikot saya juga. Dan benar, dua-dua ini diboikot sampai mereka itu makan dedaunan. Rasul tak lupa jasa Banu Muthalib. Akhirnya dibilang Banu Hashim wa Banu Muthalib syai'un wahid. Di dalam zakat hukumnya sama. Di dalam kafaah tak sama. Di dalam kafaah tak sama. Karena di dalam kafaah itu hukumnya seperti apa namanya? Hukumnya di dalam kafaah itu muta'alik bin nasab. Di sini bukan bisyaraf. Baik. Selama mereka ini dibilang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Banu Hashim ini Ahlul Bait ini yutahhirukum tathhira. Nak disucikan. Macam mana nak suci tapi makan zakat? Macam ada tanakut kan? Dan tanakut karena itu tidak diperbolehkan untuk memakan zakat. Kemudian ilah yang kedua, Banu Hashim ini dulu mendapat khumusul khumus. Jadi dulu semua zakat, khumusnya zakat ini dibagi untuk 5 orang, untuk 5 golongan. Salah satunya untuk Banu Hashim. Jadi Banu Hashim zaman dahulu, walaupun tak kerja mereka dapat duit. Daripada khumusul khumus, kalau dapat duit daripada khumusul khumus, dia tak dapat duit daripada zakat. Jadi ilahnya ada 2. Kaum zakah ausakhin nas dan kaum Bani Hashim mendapat berapa? Khumusul khumus. Jadi sekarang Bani Hashim tidak mendapat khumusul khumus. Apakah boleh menerima zakat? Wadah ya, iskalnya ya. Khilaf
apakah dua ilah ini murakkab atau muta'addid? Halil illatan murakkabatan, hal hadhil illah illatun murakkabah atau illatun muta'addidah. Itu dalam masalah usuliyah. Makna illah murakkabah, maknanya ilahnya ini terdiri daripada dua. Salah satu hilang semua karena dia ini murakkab. Wadah ya? Atau dia ini muta'addid. Apa itu muta'addid? Maknanya kul wahidin minal illah kafin fil ta'did. Macam yang membatalkan wudhu ada 4. Kentut, tidur, menyentuh. Tidak perlu 4-empatnya. Satu saja sudah cukup. Ada lagi yang ilahnya ini murakkab seperti kisos, kotel, amat, kuduan. Apakah hanya kotel saja? Tak bisa. Harus amat, harus kuduan. 3 ini itu namanya illatun murakkabah. Lah, 2 ini masuk dalam tatanan illatun murakkabah atau illatun muta'addidah. Makna tarakubul hilal atau ta'addudul hilal. Pendapat terkuat annaha min ta'addudil hilal. Yakni maknanya satu daripada ilah ini cukup. Maknanya sekarang para habaib, para ahlul bait nak dapat zakat walaupun tak dapat khumusul humus tetap tak boleh. Tapi afta sab'ina aliman. Bahwasanya diperbolehkan. Ilahnya bukan muta'addidah tapi apa? Murakkabah. Dengan syarat kalau ada habaib tak diberi zakat, diberitahu dulu ini adalah uang zakat. Terserah antara nak ambil atau tidak, karena sebagian dari mereka warok tak nak ambil uang zakat, tak nak ambil uang zakat. Al-Musannif dia kata murakkabah. Apa? Musannif wal adhar annahum la yu'tauna wa in muni'u haqquhum min khumusil khumus likauniha awsakhon kama fil hadis lakin dhahaba jammun ghafir ila jawaziha lahum idza muni'u mimma marra wa anna illatal mana murakkabatun min kauniha awsakhon wa min istighna'ihim bimalihim min khumusil khumus. Bahwasanya ilahnya itu murakkabah, bukan muta'addidah. Kama fi hadis Tabrani wa ghairihi wa haitsu ullila fihi biqaulihi inna lakum fi khumusil khumus ma yughnikum wa qad muni'u mimma law min khumusil humus falam yaqalil ma'ni illa juz'u illah. So, wa juz'u illah laisa fi illah. Juz'u illah laisa bi illah wa huwa la yaqtadi tahrim. Karena tahrimnya la budda min illatan. Min illataini. Dan ini cuma ilahnya cuma satu, layak wa fi ihdati tahrim. Lakin yang bagi lidafi ilaihi muzakata an yubayyina lahum annaha zakatun fala rubbama yatawarra'u man dufi'at ilaihi minhum minha. Dibilang kalau nak bayar zakat kepada para ahlul bait, para habaib, diberitahu ini adalah zakat. Karena fala rubbama litaklil au litakfir jaizun kulun minhuma. Ada dari mereka yang tak mau, walaupun mereka berhak, mereka miskin, tapi mereka tawarruan tak nak ambil zakat, tak nak ambil zakat. Bilang wa min sabtil akhir aidan an la yakuna mumawwanan lil muzakki aw ghairihi. Dan begitu pula di antara zakat, asnafu zakat ini dia tidak menjadi mumawwan. Maknanya anak saya beri zakat. Tak boleh karena dia sudah saya tanggung. Berbeza dengan adik saya tuh ya. Karena adik saya ini walaupun saya tanggung, tapi saya menanggung adik saya tidak wajib. Di sini banyak orang ada hilah di sini. Jadi ada orang ayah kaya, anaknya sudah besar, sudah umur 30 tahun, miskin. Ayah ini tak wajib untuk menafkahi anaknya, karena anak ini sudah besar, dia sudah bisa kerja sendiri. Ayahnya punya zakat, nak diberikan kepada siapa? Kenapa saya berikan kepada orang? Anak saya juga perlu. Bukankah itu ada wajib zakat? Tak. Ada wajib nafkahi dia? Tak. Kenapa? Yang wajib dinafkahi adalah anak dengan syarat ada mulkutroh alal kasab. Dia sudah bisa. Ayo, banyak
Dulu ada Syekh Toha Robi mengatakan bahwasanya bete ayah-ayah itu memberikan zakatnya kepada anak-anaknya mereka yang belajar agama, belajar dirubah. Kan mereka tak ada kerja kan. Bila uang sikit, berilah uang ke zakatnya ke mereka. Walaupun mereka anak sendiri, tak apa-apa karena sarful zakah sarful nafaqah ilaihim laisa wajiban. Laisa wajiban. Jadi ya. Ajib ya. Wa aqallu dzalika salah satu. Dan minimum daripada likulli sinfin berapa? 3. Harus 3, tidak boleh kurang. Lebih boleh. Kurang tak boleh. Kenapa? Karena aqallul jamak berapa? 3. Illa idzan hasaru, kecuali kalau munhasir. Jadi ada miskin digombak. Berapa miskinnya? Hanya 5 Habib. Anda kena beri semua. Kenapa? Karena miskinnya masakinnya berapa? 5 munhasir. Berapa miskinnya? Saya tak tahu Habib, banyak sangat Habib. Kalau banyak sangat tidak munhasir, tidak bisa terhitung. Anda cuma wajib berapa? 3. Tapi kalau bisa dihitung berapa? Semua yang ada Anda kena beri. Ada 9 Habib kena beri semua. Karena berapa? Karena mereka munhasir. Illa idzan hasaru wa wafatiz zakat bihajatihim. Bukan hanya munhasir, ada syarat yang kedua, uang zakat bisa untuk menutupi semua keperluan mereka. Kalau uang zakat tak boleh Habib, hanya cukup untuk 3 orang Habib. Miskinnya berapa? Munhasir. Berapa? 9. Tak wajib untuk diberi ke 9-9-nya. Hanya diberi ke 3 orang. Kenapa? Karena uangnya tak cukup. Uangnya tak cukup. Wa illal amil. Amil tak cukup semua. Amil tak ya semua. Maknanya amil tidak perlu 3. 1 saja sudah cukup. So tengok baca walhasil. Walhasilu annahu yajibu ta'mimul asnaf. Al-asnaf al-mawjudin. Contohnya ya, seperti contoh. Zakat tahun ini terkumpul 1 juta ringgit. Oke. Dari 8 asnaf, yang ada berapa? 4. Masakin ada tak? Fuqara ada tak? Masakin ada tak? Al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ada tak? Siapa lagi? Ghorimun ada tak? Ada. Fisabilillah ada tak? Tak ada. Oke, tak ada. Ibnu Sabil ada? 5 ada. Siapa lagi yang ada? Hah? Firriqab? Tak ada. Mu'allafah ada tak? Hah? Ada mu'allafah. Dhaifun fin niyah. Hitunglah ada 6. 6. Zakatnya berapa? 1 juta. Dibagi 6. Dibagi 6. Jangan 1 juta biar mudah. 1.200.000. Dibagi 6. Setiap 1 senif dapat berapa? 200. Betul apa tidak? 1 senif 200. Kemudian 1.200.000 ini harus dibagi rata ke semua senif. Jelas? Kemudian setiap senif kena 3 kecuali amil. 3 ini kan 200.000. Tidak wajib untuk sama, terpulang kepada keperluannya. Contohnya di Ghorimun. Ghorimun ini belum tentu hutangnya sama. Satunya hutangnya 40.000, satunya hutangnya 20.000, satunya hutangnya 60.000. Kalau hutangnya semacam itu tidak wajib untuk sama. Maknanya yajibu taswiyah li kulli sinif wala yajibu taswiyah li afradi kulli sinif. So tengok. Paham Ustaz Naim ya? Jayyid jiddan. Untuk setiap sinif harus sama, tapi untuk orang-orangnya tidak wajib sama. Terpulang kepada keperluan setiap orang. Terpulang kepada keperluan setiap orang. Jayyid jiddan, jayyid jiddan. Illa idzan hasaru wa
Annahu yajibu aywa. والحاصل أنه يجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم مطلقا وتعميم Wa taswiyah bainahum. Dan harus taswiyah bainahum. Tidak boleh miskin Anda beri 300, fakir Anda beri 200, tak boleh macam itu. Afrodnya boleh, sinifnya tak boleh. Ayo. وتعميم آحاد كل صنف إن وفى المال بهم. Dibilang harus diberi semua fakir dan miskin, afrodnya diberi semua. Kalau duitnya cukup. Wa taswiyah bainahum in tasawat hajatum, dan harus sama kalau hajatnya sama. Kalau hajatnya tak sama macam mana? Wah, kan tanya enggak? Ayo. Haitsu qassamal imamu mutlaqan awil malik wan hasaru fi thalathatin mutlaqan aw fi aktsar wa wafat hajah bi hajatihim fayamlikunaha bi qadri hajat. Dibilang kalau yang membagi itu imam, semua ini kalau membagi imam atau amil, dan kalau hajatnya ini berbeda dan humun hasirun, langsung dimiliki, dimiliki. Jadi tiba-tiba loh ya, macam ini. Saya ini punya zakat 100.000. Yang ada di kota saya hanya fakir dan miskin. Jumlahnya itu hanya 5. Tanpa saya beri pun mereka otomatis memiliki zakat saya. Fayamlikunaha biqadri hajatihim. Mereka langsung memiliki 100.000 itu biqadri hajat. Satunya 200.000, satunya 20.000, satunya 30.000. Biqadril hajat. Ayo. Yang kedua, baca far'un la yajuzu. Ayo. Salah. Wa illal amil fihi fa innahu yajibul i'ta fihi lithalah bal yajuzu an yakuna wahidan idza hasala bihi al-gharad bal law qasamal mal bilang amil ini tidak harus 3, satu pun juga cukup kalau dia bisa. Apalagi kalau yang membagi itu yang punya zakat itu sendiri, tidak ada bagian untuk amil. Oke, far'un فرع لا يجوز نقل الزكاة على الأظهر عن محل المؤدى عنه في الفطرة وعن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة. Jadi saya orang ada di dalam Gombak, saya tidak boleh untuk tolak ukurnya bukan orangnya ya, tapi muadda anhu. Uangnya itu ada di mana? Kadang saya ada di Malaysia, tapi uangnya ada di Indonesia. Tempat saya Tulungagung. Walaupun saya di Gombak, tapi kalau uang saya di Tulungagung, saya kena mengeluarkan zakat di Tulungagung. Saya tidak bisa mengeluarkan zakat di selain Tulungagung. Itu namanya naqlu zakah. Naqlu zakah alal adhar haramun wa ghairu jaiz. Ayo. وعن محل المال الذي وجبت فيه الزكاة. أيوة. وهو الذي كان فيه عند وجوبها مع وجود مستحق. Apa itu mahalul zakah? Adalah tempat di mana harta itu ada ketika wajib zakat dan mustahiknya ada. Mustahiknya juga ada, bukan orangnya, bukan muaddinya, tapi muaddaanhu. Maknanya hartanya. Contohnya kebun kurmanya di Tulungagung. Saya di Malaysia, saya tak boleh zakat di Malaysia, tak boleh. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan sayanya, tapi hartanya. Wadah ya, Ustaz Naim, ayo. Ila mahallil akhar litasarrufi di mustahik litasarrufin li mustahiqihi ma lam yunsab ilaih bihaitsu ya'uddu ma'ahu mahall wa idza mana'na an-naql wa idza mana'na an-naqla haruma walam yajuz bukan walam yajuz walam yujzi, karena makna haruma itu ya walam yajuz itu. Kalau haruma walam yajuz tak ada maknanya, Pak. Haruma walam yujzi maknanya kalau kita tidak memperbolehkan naqlu zakah, memindah zakat daripada tempat adanya uang itu, maknanya memindah zakat itu hukumnya haram dan tidak sah, Anda kena zakat lagi. Kena zakat lagi. Li khabari sahihain, ayo. Li khabari sahihain
sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kenapa? Karena ada dalil hadis sahihain mengatakan bahwasanya zakat itu adalah yang diambil daripada orang-orang kaya mereka dan dikembalikan ke orang-orang fakir mereka. Tolak ukurnya ke domir hum. Apakah hum itu ahlul balad atau muslimin? Dohirnya ahlul balad, maknanya diambil daripada agniya ahlil balad dan dikembalikan ke fuqara ahlil balad. Karena kalau Anda zakat uang Anda di Tulungagung, Anda zakat di Gombak, orang-orang tamu sudah tunggu-tunggu, wajib lagi ambil pajak akan keluarkan zakat. Sudah tunggu, kita tak keluarkan. Dikeluarkan di Gombak. Bukankah orang-orang miskin Tulungagung akan kecil hati? Kecil hati kan? Karena kenapa? Karena mereka itu tengok saya punya kebun. Berbeza dengan kafaroh saya, nadar saya, wasiah saya. Mereka tak tengok. Karena itu tidak ada membuat mereka kecil hati dan sakit hati. Karena itu kafaroh, nadar, dan wasiah diperbolehkan untuk dinakel. Saya nadar akan sodakoh atau saya sodakoh. Saya pindah tempat saya pindah ke Tulungagung atau sebaliknya, tak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada tomak di dalam tiga hal ini. Silakan. Walim tidak diatma'i mustahiqi kulli mahallin ila ma fihi minaz zakah wa naqlu yuhishu. Buat yuhis yakni apa ini? Apa? Kebun di sini, ambil air gitu, ambil lahan gitu. Zakatnya di Malaysia. Kan ada semacam apa? Kecil hati. So, wabihi dengan imtidadul akma tadi ini, faraqatil faraqat az-zakat al-kafarata wan nadra wal wasiyata wal waqfa alal fuqara. So, saya bernadar alal fuqara, saya wasiat alal fuqara. Walaupun saya di Gombak, saya boleh ke Tulungagung. Kenapa? Karena akma ini tak ada. Karena orang nadar bukan umum. Orang wasiat bukan untuk umum. Maksudnya orang umum tak boleh tengok saya punya wasiat. Tapi kalau kebun semua boleh tengok. Lakin qala ba'dhum lahu sarfu zakati fi ayyi mahallin. Tapi akan ada qaul. Apa katanya Syekh Zubat? Wa naqlu min mudhi'i rabbil milki fi fitratin wal mali mimma zuki. Apa? La yujzi'u. Apa? Wa fit takfiri wa nadri yakfi. Saya lupa baitnya. Maknanya memindah daripada tempat uang tak boleh. Tapi muqabilul adhar boleh. Karena mahalul khilaf fuqara'ihim ini apa? Apakah fuqara'u ahlil balad atau fuqara'ul muslimin? Ai tu'khadu min aghniya'il muslimin wa turaddu ila aghniya'il muslimin. Tidak ada hubungannya dengan tempat, tapi hubungannya dengan Islam. Ayo. Sampai sini ada yang tanya? Silakan. Dia kalau kata pegang pada qaul Athar tadi Ya. maksudnya kita kena bagi kepada ahli balad. Macam mana macam zakat fitrah? Itu juga Sama juga. Zakat fitrah gila. Kalau Anda pikir berapa tan? Sebagian orang di sini ada fatwa untuk uang tak? Fitrah boleh keluarkan uang di sini. Ada fatwa. Pakai uang. Oke lah. Kita coba semua pakai uang. Berapa uangnya? 7 ringgit. Hitung 7 ringgit. Kita tengok di Selangor saja. Tak ada di Wallahu alam ya. Saya tengok bukan hanya di Selangor. Hampir tak ada orang miskin yang tak wajib bukan zakat fitrah. Tak ada. Karena orang miskin yang tak wajib keluarkan zakat fitrah itu adalah yang tak punya uang, yang tak boleh makan untuk 1 hari.
semiskin-miskinnya orang, dia boleh makan untuk 1 minggu 1 bulan. Bajunya saja ada di 20. Harus cuma 1 baju saja. Boleh dibilang itu miskin. Bayangkan orang Selangor itu ada berapa? Hah? Banyak kan? Dikali 7 ringgit. Berapa itu? Jangan ada dikasih itu zakat fitrah ini. Bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak daripada zakat biasa. Karena zakat biasa hanya wajib untuk orang kaya dan tak semua orang kaya, beberapa orang kaya saja. Tapi zakat fitrah orang miskin pun gila, uangnya berapa itu? Bahkan mungkin yang paling banyak adalah zakat fitrah. Karena itu kena takmimul asnaf juga. Karena Anda jangan mengira setiap satu orang zakat fitrah Anda beri orang ya macam itu tak boleh takmim. Kalau zakat fitrah 7 ringgit, 1 untuk fukara, 1 ringgit, 2 ringgit untuk ini. Macam itu. Akan tetapi Anda kena bayar ke pusat zakat. Itu yang afdol. Kecuali kalau lembaga zakat jair. Jadi lembaga zakat skandal lah, masa orang-orang yang ambil mobil BMW. Kemarin miskin Habib, masuk lembaga zakat beli BMW. Saya macam syak lah. Mungkin ini harta zakat. Itu kalau Anda tengok macam itu, Anda diperbolehkan untuk bayar sendiri. Tapi kalau lembaga zakat ini orang baik semua, afdol Anda bayar ke lembaga zakat. Kenapa? Karena mereka lebih tahu data-data orang miskin, mana yang, karena beberapa orang kaya tapi macam miskin. Di Indonesia itu ada orang pengemis minta-minta. Setelah disiasat, rumahnya 3. Benar. Rumahnya 3. Ada orang miskin, tiba-tiba terlihat dia datang ke bank bawa uang sekitar hampir 300 ribu ringgit. Lebih kaya daripada Anda. Mengemis, macam mana? Maknanya apa ya? Penampilan boleh menipu. Untuk lembaga zakat, tertipu itu susah karena mereka kan data semua, mereka menurut saya mereka lebih tahu daripada kita. Cuma banyak orang itu tak percaya dengan lembaga zakat. Di situ problem. Banyak orang tak percaya dengan lembaga zakat. Apalagi di beberapa negara zakat itu dipinjam oleh pemerintah, dipinjam oleh kerajaan. Jadi ada uang zakat 1 juta ringgit, pemerintah pinjam untuk untuk bangun jalan lah, untuk bangun ini, alasan banyak. Akhirnya orang-orang itu membuat orang itu nak bayar zakat, tak nak. Nanti juga paling dimakan oleh ini, dimakan oleh itu, diambil oleh ini. Itu orang miskin apa? Masuk. Ada orang di kawan saya, bukan di negara-negara Islam, negara-negara yang tak Islam sana, katanya orang paling kaya Habib di negara saya yang urus pasal haji. Itu yang paling kaya. Mereka ambil uang untuk hotel, sampai sekarang tak ada hotel. Macam tuh, ambil uang untuk makan, sampai sekarang tak ada makan. 1 orang, kok 2 orang, 1000 orang. Sekali haji, Anda sudah lebih kaya daripada macam-macam orang. Ayo, Faslun. Nah, tanya lagi. Jadi masalah naqlu zakah ini. Oke. Yang pertama gimana? Al-mu'tamad la yajuz. Apa ya? Jawaz muqabilul adham. Fi qaul qawiyah. Ini kalau tidak beramal dengan qaul qawiyah. Boleh juga. Boleh. Yang tak boleh itu kalau Anda tak keluarkan zakat. Itu yang tak boleh. Imprah dia macam di mana dia kerja, di mana uangnya ada. Dan dia kerja KL, maksudnya dapat gaji di KL, tapi harta simpan kat kampung untuk Kelantan ke mana. Malahnya di Kelantan. Tapi hasil KL. Apa? Kerja. Dia kerja KL hasil. Tak zakat itu adalah di mana uang Anda ada. Uang Anda ada, bukan dari mana Anda dapat uang Anda. Karena Anda dapat uang Anda dari mana itu
layal zaminhu wujubu zakah. Tapi wujubu zakah adalah uang yang sudah yamdil haul ma'an nisab. Itu ada di mana? Ada di mana itu? Kalau itu ada di Belgia, ya di Belgia. Ada di Amerika, ya di Amerika. Wujubu zakah seperti itu. Ya karena mungkin sebagian orang tak tahu, sebagian orang tahu. Kan tetapi al-ibrah bimaudi ilmal, bukan bimaudi husul apa namanya? Kaunika tahsulul mal. Wallahu a'lam. Saya kira macam itu. Ayo, tanya lagi. Tak ada? Faslun? فصل والأفضل الإصرار بصدقة التطوع بخلاف الزكاة. Al-afdal al-israr bisodakot tatawu. Yang afdal itu kalau nak sodakot tatawu israr. Jangan saya sedekah. Ada dulu di Tarim, orang nak sodakot tatawu, nak beri sarung kepada orang, sudah beri sarung, nak pergi di depan masjid ini, dia ketika memberi senyap-senyap. Setelah beri, dia nak, orang ini yang diberi nak pergi, yang memberi ini cakap di depan orang banyak, tadi sarung saya tadi nak Anda beri orang, nak Anda pakai, terserah tak apa-apa. Ini lebih teruk daripada di depan orang Anda cakap ini saya beri. Gila sih. Kecuali kalau sedekahut tatawu ini yang memberi ini adalah sultan atau orang yang muqtadabi, itu disunnahkan untuk idhar agar dicontoh, dicontoh. Di dalam hadis di antara sab'atul yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, sedekahun apa namanya di sini bilang hatta la ta'lama yaminuhu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfikuhu yaminuhu. Ini mubalaghah, bahwasanya orang yang bersedekah sampai tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Maknanya kawan yang paling rapat pun tak tahu kalau dia suka bersedekah. Itu namanya sedekahut tatawwu. Ayo. بخلاف الزكاة. Az-zakah kena. Az-zakah kena apa namanya? Kena idhar. Kenapa? Karena ini bukan biar orang-orang itu tahu bahwasanya ini yukhriju zakah. Jangan nanti zakatnya senyap-senyap, orang-orang kira dia tak mengeluarkan zakah. Dibilang, tapi ada qaul bahwasanya Mawardi mengatakan zakatul malul batin disunnahkan kalau dia takut tak ya ditambahkan. Jadi apa ya? Ada uang yang orang itu tak tahu kita punya uang. Contohnya Naim punya akun, di akunnya 100.000 ringgit. Amin. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Tiba-tiba ada orang zakat. Ini adalah zakat saya. Berapa zakatnya? Oh, zakatnya 10.000 ringgit. Oh, zakatnya saja 10.000 ringgit. Uangnya berapa? Langsung otaknya orang bekerja ini. 2,5. Kalau 10.000 ringgit itu 2,5%. Maknanya uangnya Naim. Allah. Uangnya Naim banyak. Amin. Udah, orang-orang tahu Anda ini orang kaya, Sof. Padahal sebelumnya orang-orang tengok Anda ini orang miskin. Tapi setelah Anda mengeluarkan zakat, orang-orang tahu kekayaan Anda ini berbahaya, Sof. Boleh jadi Anda dirompak, di ini. Wadah ya, berbeda dengan harta yang tampak. Naim punya kedai, dibilang ini zakat kedai saya. Jelas tak ada orang yang akan rompak. Emang ini Naim punya kedai-kedainya ramai orang, tak apa-apa. Wat tasadduk alal qarib, begitu pula disunahkan itu tasadduk alal qarib. Kalau nak bersedekah kepada kerabat, jangan kepada orang lain, kerabat dulu. Adiknya miskin, kakaknya miskin, emaknya miskin, sedekah kepada orang tua lebih afdol. Wa zauj, kepada istri, kepada suami. Istrinya tak ada apa-apa, istrinya nak beli make up saja tak punya, makan seadanya, sedekah kepada kawannya.
Saya tak cakap haram, akan tapi tak pantas lah, tak pantas. Tsummal abad, kemudian alal qarib wazauj, tsummal abad, kemudian kerabat tapi yang tak dekat, yang jauh. Contohnya anak-anaknya paman, jauh itu, bukan dekat. Tsumma maharimir rodha, dia bukan kerabat tapi saudara sepersusuan, tak ada pertalian darah, ada pertalian susu. Tsummal musaharah, tak ada pertalian darah, tak ada pertalian susu, tapi ada pertalian pernikahan, bukan Pak? Musaharah ini apa ya? Periparan ya cakapnya. Kakak ipar kita, apa namanya? Bisa. Oke. Akak, abang, istri Anda, apa cakapnya di Malaysia? Ya ipar. Periparan, apa namanya? Oh, iya kan? Periparan. Abang istri Anda. Loh, istri saya itu saudara saya. Tak mungkin saudara Anda, istri Anda itu. Kalau istri Anda saudara Anda, tidak mungkin Anda boleh nikahi. Istri Anda itu orang asing. Saya tak cakap semua, beberapa istri, majoriti istri itu orang asing. Tak ada kenal dengan Anda. Perempuan comel Anda tengok di kampus, Anda jatuh cinta, Anda nikahi. Adakah hubungan darah dengan istri Anda? Tak ada. Mungkin kawan bertemu di mana namanya? Bertemu di tempat majelis taklim, bukan dapat rahmat, tapi tapi dapat istri. Tak ada hubungannya dengan pertalian darah. Karena itu musaharah, tak ada pertalian darah. Mungkin di tempat kecil bertemu dengan istrinya, bertemu dengan kekasihnya, akhirnya menikah. Tak ada hubungan darah sama sekali. Abang iparnya miskin. Kalau istri saja tak ada hubungan darah, apalagi abangnya abangnya istri. Kalau jangan sedekah kepada orang lain, tengok ipar-ipar Anda dulu. Pertama tengok keluarga Anda, adik Anda, kakak Anda, ibu Anda, ayah Anda, istri Anda, suami Anda. Kalau tak ada, baru tengok saudara sepersusuan. Kalau tidak ada, saudara periparan. Kalau sumal wala ini ex budak atau ex sayyid, bukan bekas hamba, bekas sayyid. Dianya bekas hamba. Dulu orang ini yang memerdekakan saya budak, yang memerdekakan saya daripada perbudakan. Sekarang dia miskin, saya kena sedekah. Ini sudah tak ada. Yang ada itu al-wala bil injiror. Jadi dulu atuk saya dimerdekakan oleh atuknya dia. Paham ya? Asegaf itu punya macam itu, namanya bamisri. Bamisri. Mereka yang di Segaf biasanya pakai apa namanya? Yang hadroh itu, pak. Mereka pakai imamah hitam. Dulu atuk-atuk mereka hamba sahaya dibawa oleh Al-Imam Abdul Hamid Segaf daripada Mesir untuk berkhidmah di masjid Segaf. Akhirnya mereka sekarang mempunyai makom, yakni khidmat yang hanya boleh pakai imamah hitam, hanya bamisri saja. Yang lainnya tak boleh. Ada beberapa kayak di apa namanya Al-Haddad itu punya namanya Baharmi. Maknanya atuknya Baharmi dulu adalah hambanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian dimerdekakan. Jadi sekarang sudah tak ada. Lah Imam Haddadnya sudah intaqala ila rahmatillah, begitu pula atuknya Baharmi. Yang ada cucu-cucunya ini. Mereka ketika tengok ketua Imam Haddad, maknanya dulu atuk saya dimerdekakan oleh atuknya. Kalau nak sedekah lebih afdol ke wala ini. Itu namanya wala bil injiror. Waljar, tetangga, wa'alal adu, musuh. Musuh sedekah ya, biar tak jadi musuh lagi, biar tak jadi musuh. Wa ahlil khair al muhtajin, orang-orang baik, orang-orang solihin.
Ini Naim ini penuntut ilmu tapi macam miskin sangat Habib, makan pun 1 minggu 4 kali saja Habib, tak pernah makan Habib, kasihan. Kita beri uang. Ahlul khair al muhtajin wa fil azminatil fadilah kal jum'ah, dan disunahkan bersedekah itu di waktu-waktu yang baik. Seperti apa? Hari Jumat. Maknanya ketika hari Jumat disunahkan banyak sedekah. Bukan saya punya sedekah, itu saya tahan dulu, tunggu hari Jumat. Jangan macam itu, bukan macam itu. Maknanya ketika hari Jumat disunahkan lebih, setiap hari disunahkan sedekah. Tapi ketika hari Jumat ya ta'akkad sunninya, bukan ditakhir. So tengok, wal murad annahu idza hasatil kal azminah wal amkinah ta'akkad di sadaqah fiha la annahu yusannu ta'khir laha ilaiha. Macam itu. Wal amkinatil fadilah kal jum'ah wal wal asnatil fadilah kal jum'ah wal amakin al fadilah, dalam apa? Tempat-tempat yang fadilah di dalam Mekah, Madinah. Di Mekah 1 real seperti 100.000 real di haram. Di Madinah 1 real macam 1.000 real. Usan dakofiha wa indal umuril muhimmah kal ghazwi, ketika umuril muhimmah yakni negara nak berperang, kita bersedekah apa yang kita punya untuk bantu kerajaan. Wal kusuf, ketika kusuf kita bersedekah. Kenapa? Ya kalau Allah kembalikan matahari lagi, kalau tak gelap terus, habis kita. Wal marad, kalau sakit sedekah. Dawu mardohum bisedekah, kalau ada yang sakit banyak bersedekah, itu adalah obat. Wal hajj, ketika haji banyak bersedekah dimanapun. Wabima yuhibbu, dengan apa yang Anda suka. Jangan sodakoh ada 2 baju, satunya baju lama, satunya baju baru. Ini baju tak elok, itu saya sedekahkan. Kenapa? Daripada saya buang Habib, better saya sedekahkan. Itu Anda macam ya oke lah, tapi kalau tak sedekah dengan yang elok, dengan apa yang Anda sukai. Layu apa namanya? La yu'minu ahadukum apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang Anda sukai itu yang Anda infakkan. Memang susah, tapi pahalanya besar. Wa biti binafsin wa bishrin. Wa biti binafsin, dengan rela, jangan ya Allah. Ini uang sama anak MD. Habib, lepaskan Habib. Wabiti binafsin, yakni dengan ikhlas, jangan dengan terpaksa, jangan dengan apa? Hati yang ini tak dengan binafsin, ikhlas, rasanya Allah akan ganti. Wabishrin, tertawa. Minta macam itu, tak boleh macam itu. Bibishrin ketawa, iya tak apa, ini kewajiban saya Naim. Jadi biar orang yang menerima itu tak kecil hati. Bibishrin wala yahillu tasadduq bima yahtaju ilaihi linafaqati, tidak boleh Anda bersedekah dengan apa yang Anda perlu benda itu untuk nafkah Anda. Saya perlu untuk nafkah istri saya wong 1.000 ringgit ini, Anda sedekahkan kepada, nah tak boleh. Akhirnya istri Anda lapar, tak punya nafkah. Loh, tak boleh macam itu. Kecuali kalau apa ya bilang ya, saya perlu untuk istri saya 600. Ya sudah, yang 400 ini aku sedekahkan. Hanya cukup untuk nafkah saja. Dia tak punya uang simpanan sama sekali. Itu boleh kalau Anda sabar dalam hidokah. Tapi kalau bebel, nanti istrinya bebel, Anda mungkin sabar, istrinya tak sabar. Nah, ini panjang macam tol kepahan bebelnya itu tak sunnah. Harus Anda sabar alal itokoh, dan mereka juga sabar alal itokoh. Wala yahillu tasadduq bima yuhtaju ilaihi, kalau diperlukan ini untuk makan istri saya, Anda sedekahkan, tak boleh. Au nafaqati man alaihi nafaqatuhu, untuk nafkah dia atau nafkah apa yang dia tanggung nafkahnya untuk hari itu dan 1 hari penuh itu, tak boleh. Karena kenapa? Mereka itu wajib menafkahi istri itu
wajib. Sedekah itu sunnah. Macam mana Anda tidak tinggalkan wajib untuk sunnah? Aulidain layar julahu wafaan. 1.000 ringgit ini saya nak bayar hutang saya ke Naim. Ya sudah, saya punya harapan 1.000 ini min jihadin dhahirah. Maksudnya mungkin saja kalau saya sedekahkan ini kepada Husaini, mungkin ada orang akan kasih saya. Itu kemungkinan, Zuf. Itu bukan apa ya? Itu bukan jihadun dhahirah. Jihadun dhahirah itu adalah apa yang Anda dapatkan uang daripada sesuatu yang ada. Macam gaji. Gaji itu ada kan? Anda kalau kerja pasti dapat gaji. Tapi kalau ada orang beri Anda, itu laisa muqtarid. Mungkin ada potensial ada. Akan tetapi hada laisa jihadun dhahirah. Jihadun dhahirah ini kalau apa ya? Mimma ajrahullahu fil ada. Dibilang soft tengok. Min jihadin dhahirah walau indahul ajar. Jadi layar julahu wafaan min jihadin dhahirah. Maknanya uang 1.000 ringgit ini adalah harapan saya satu-satunya untuk bayar hutang. Kalau ini tak ada, mungkin saya tak boleh bayar hutang. Walaupun ada potensi orang nak beri uang saya, tapi laisa min jihadin dhahirah. Bilang walau mu'ajjalan, walaupun hutangnya ini mu'ajjal, jadi 1.000 ringgit. Ini untuk bayar utang kepada Naim. Utangnya ini baru jatuh tempo 6 bulan lagi. Ya sudah 6 bulan kalau nak sedekah kepada Husaini, tak boleh. Karena 6 bulan ke depan Anda tidak punya gaji yang Anda yakin, bukan yakin ya, yang don Anda boleh bayar 1.000 ringgit ini daripada situ. Karena tidak ada jihadun dhahirah. Kalau ada jihadun dhahirah boleh 1.000 ringgit. Nanti bulan depan akan ada gaji lagi. Itu namanya jihadun dhahirah. Jayid jidan. Tapi katanya di sini walaupun haram, tapi kalau saya sedekah, Husaini memiliki uang itu. Kenapa? Karena hurmah min jihadin dhahir, min jihadin ukhra. Ya ini karena ada muraja'id dain, ada muraja'il wafa bidain. Wa yustahabu bima fadalaan hajatihi idza lam yashqa alaihi sabr alladhi, dibilang dan disunahkan Anda itu bersedekah dengan apa yang lebih daripada hajatmu. Hajatmu apa? Allah, hajatku selama 1 hari ini 1.000 ringgit. Uang Anda berapa? 10.000. Ya sudah, yang 9.000 disedekahkan. Besok Allahi tawakkalna wa ilaihi anabna. Bisa macam itu? Kita kalau bisa tengok uang daripada setahun. Itu kalau apa ya? Itu hanya untuk kita. Tapi untuk istri kita tak macam itu. Untuk apa yang kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam iddakhara likuti ahlihi sanah. Jadi Rasulullah menyimpan harta untuk keluarganya 1 tahun. Maksudnya 1 tahun ini nafkahmu. Kamu nggak usah bingung karena wanita itu tak macam kita ya nih. Otaknya sudah macam-macam, entar anak saya macam mana, entar ini macam mana. Kalau kita sebagian orang sudah Allah, hari ini boleh makan, esok Allah. Kalau Anda sabar tak apa-apa. Istri Anda beza lagi. Tengok istri Anda boleh sabar tak? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah mensedekahkan semua hartanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah terima. Dibilang, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar? Allah wa Rasulullah. Kalau memang itu haram, niscaya Rasulullah tak terima. Rasulullah terima menandakan bahwasanya sedekah itu dengan semua harta kecuali dengan keperluannya yaumihi wa lailatihi boleh. Dibilang kalau dia tak bisa sabar, kalau dia tak bisa sabar, kurihan, makruh. Dibilang idza lam yashqa alaihi sabr alam dik wala alaihim alal asah. Dibilang kalau dia tak
tak berat untuk sabar, dan alaihim ala ahlihim alal asah. Li'anna Siddiqa radhiyallahu ta'ala anhu tasaddaqa bi jami'i malihi wa qabila minhu sallallahu alaihi wasallam. So tengok syarahnya, wa yustahabbu tasadduq bima fadala an hajatihi wa hajati mumawwinihi yaumahum wa lailatahum wa kiswata faslihim wa wafa'adainihi mutlaqan. Setelah dipotong kebutuhan satu hari satu malam dan uang untuk beli baju untuk istrinya satu baju, dan untuk membayar hutangnya sisa uangnya berapa, sedekahkan semuanya. Dan istrinya oke-oke saja, bisa untuk sabar, tak apa-apa. Saya kira tak akan mati lah, tak akan mati, akan tapi akan susah. Kalau Anda boleh sabar dengan kesusahan itu, tak apa-apa. Jayyid jiddan. Kalau tak, makruh. Dibilang fil khabari sahih, as-shadaqah makana an dhuhri ghina. Dibilang yang namanya sedekah itu kalau Anda kaya. Kalau setelah sedekah Anda menjadi miskin, malah Anda nanti menjadi menerima sedekah. Better tak ya? Sedekah. Sama saja. So ini penting. Naam, yalzamul musir. Baca. نعم يلزم الموسر وهو هنا من معه زائد على كفاية سنة. Dibilang wajib bagi orang yang musir. Siapa itu musir? Yang dia bisa untuk apa? Yang dia mempunyai uang untuk mencukupi dirinya 1 tahun. Dia 1 hari perlu berapa? Saya 1 hari perlu 500 ringgit Habib. Sudah banyak itu kan. 1 tahun berapa? 1 tahun kira-kira 15.000 atau berapa? 150.000. 150.000. Kalau dia punya uang lebih daripada 150.000 ringgit, apa yang dia wajibkan? Al-muwasata bi ahli al-hajati bima zada ala kifayati sanatin. Al-muwasatu li ahli al-hajat bima zada ala kifayati sanatin. Dia wajib untuk membantu orang yang punya hajat. Wajib hukumnya. So, tengok. Berapa banyak orang-orang kaya di Malaysia, di Indonesia? Berapa banyak orang miskin di sini? Anda kira orang-orang kaya itu akan mudah masuk surga kan? Allah akan tanya, so, kenapa banyak orang miskin di tempat Anda? Bukankah Anda kaya? Anda wajib it'amul ja'i. Kalau ada orang miskin di kerajaan Anda kaya, Anda dosa. Kalau ada orang tak punya baju Anda 3 lemari, Anda dosa. Ada orang mati tak boleh untuk dikafani, dikubur, tak punya uang, Anda kira mengkafani free kan? Di Jakarta itu kuburan bayar sewa setiap bulan. Macam mana? Setiap tahun bayar. Wa ghairu dzalika mimma bihi dafu daruratil muslimin. Dan selain daripada itu yang ada darurat muslimin. Maknanya kalau ada orang kaya dan ada orang miskin, orang kaya dosa. Kira-kira dosanya berapa banyak itu? Ayo Anda kira kaya itu nikmat kan? Ujian. Nah, kaya itu ujian. Kaya sama orang kaya juga makan sama dengan kita, 1 pinggan. Bahkan mereka lebih sedikit pinggannya karena banyak penyakit. Di akhirat akan banyak hisab karena ini. Uang Anda banyak, apa yang Anda buat untuk orang-orang miskin? Ini adalah tanggung jawab, Allah kena tanya. Di sini Anda senang, belum tentu di akhirat Anda senang. Hidup cuma sekejap. Hati-hati dengan uang Anda. Hati-hati dengan uang Anda. Ayo. Wa idza lam yashqa alaihi sabr ala dik wa yukrahu أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره. Jadi macam ini. Dimakruhkan saya itu ame uang. Jadi Naim beli kepada saya handphone 1.000 ringgit. Kemudian saya sedekah kepada Naim. 1.000 ringgit itu saya kepada Naim 2.000 ringgit. Dari 2.000 ringgit itu Naim bayar uang
handphone yang dia beli. Paham? Itu makruh, tak boleh. Kenapa? Karena saya macam amik kembali zakat saya. Dimakruhkan amik kembali zakat sodakohnya dengan dengan menjual atau selainnya dari orang yang amik sodakohnya. Naim punya hutang kepada saya 1.000 ringgit. Saya sodakoh kepada Naim, ini Naim sodakoh. Berapa? 5.000 ringgit. Oke. Tapi dari 5.000 ringgit ini 1.000 ringgit Habib hutang saya. Makruh hukumnya. Macam saya ambil kembali pemberian saya. Paham ya? Makruh pada siapa? Apa? Makruhnya pada orang yang menerima atau orang yang memberi? Lil mutasaddiq. Jadi Naim boleh-boleh saja untuk membayar, saya makruh untuk menerima. Karena itu wa yukrahu an ya'khud. Akhud ini untuk siapa? Bukan tok, tapi apa? Akhud. Karena itu wa yukrahu lil mutasaddiq. Bukan Naimnya yang makruh, tapi sayanya yang makruh. Karena saya macam mengambil lagi pemberian saya. So, an ya'khuda shadaqatahu au nahwaha kazakatihi au kafaratihi au nadrihi mimman akhadha dzalika minhu bi bai'in aw ghairihi li annal a'id fi shadaqatihi kal bil a'id li qayyihi kama fil hadits. Wa kharaja bi akhdhi al musyir bil ikhtiyar ma walid lagi. Saya beri kepada ayah saya 100.000 ringgit, kemudian ayah saya meninggal, uangnya balik ke saya. Lagi itu saya tak makruh karena saya tak ambil lagi. Karena yang namanya ambil itu ada ikhtiar. Tapi kalau mewarisi, apakah saya ikhtiar untuk mewarisi uang? Tak ada. Gohron, Anda kena ambil itu. Kalau Anda tak ambil uang ayah Anda masuk penjara. Gohron anhu. Warisan itu tak boleh. Ayo. Wa yahrumu as-su'alu 'alal ghina 'alal ghani bimalin aw hirfah. Haram untuk meminta ketika Anda itu kaya. Haram. Anda kaya. Bimalin. Anda Anda kaya, Anda mempunyai uang banyak, Anda mengemis. Haram. Dibilang bukan hanya haram, hadisnya itu Suhud itu haram al-kholis. Pada siapa yang orang yang kaya tapi dia mengemis, haram, dia makan sesuatu yang haram yang kholis. Ada itu MUI, Majelis Fatwa Indonesia, menfatwakan haram profesi mengemis. Jadi mengemis itu jadikan apa? Profesi. Katanya ada satu desa di Indonesia, saya tak tahu itu apa. Semua orangnya mengemis. Semua orangnya mengemis. Kaya pun dia mengemis. Haram, tak boleh. Bukan hanya dengan dia punya kerja, uang tak ada tapi setiap bulan dapat gaji. Haram mengemis. Karena Anda sudah dapat gaji. Mengemis itu hanya untuk darurat saja. Hanya untuk darurat. Aywa, wal mannu yang maksudnya duit yang dapat itu adakah perbuatan itu haram ataupun duit yang dapat itu haram? Dua-duanya haram. Duitnya haram, perbuatannya juga haram. Itu lazim Ustaz Naim. Kalau perbuatannya haram, duitnya juga haram. Yakni hilfah ini haram, gajinya apa? Haram. Macam orang prostitut. Prostitutnya haram, ujrahnya haram pula. Haramnya dua. Makan duitnya haram, kerjanya juga haram. Wal mannu bi shadaqati yutiluha. Man. Jadi saya beri uang kepada Naim 1.000. Setelah 1 bulan, Naim tolong ambilkan saya air. Tak mau, tak ikut kan? Siapa yang beri uang dulu? Sebab itu namanya man. Apa? Mengungkit-ungkit sedekah dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang boleh man hanya beberapa hal. Allah boleh man. Rasul boleh man. Orang tua boleh man. Guru boleh man. Yang lainnya tak boleh. Kalau Allah Ta'ala itu di Quran semua man. Di antara asma'ullahil husna apa? Manan.
Ya Hanan, ya Manan kan, yakni yang selalu mengungkit-ungkit nikmatnya. Ya Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Terus seperti itu, biar Anda ini tak durhaka. Anda kena bersyukur. Kadangkala orang itu lupa dengan nikmatnya yang diberi oleh Allah. Diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Terus Allah itu menyebutkan nikmat-nikmat Allah bagi kita tak kufur. Rasul pun juga punya hak. Biar Anda tak durhaka pada Rasul. Orang tua juga punya hak. Kau tak ingat siapa yang didik engkau? Sekarang kayak sikit dengan saya macam ini. Guru juga itu. Dulu Anda bodoh, saya pandaikan. Sekarang Anda pandai sikit. Banyak orang macam itu. Sudah pandai sikit, cakap. Saya itu dengan Habib Ali itu tak pernah belajar. Kali berdiskusi saja. Atau tidak diskusi dengan saya kan? Ada orang macam itu, Sof. Pintar sikit, macam apa? Macam sombong. Gurunya cakap, engkau tak ingat kan? Dulu macam apa engkau? Sekarang pandai sikit, engkau macam ini. Ada macam itu. Anda kena diingatkan oleh gurunya. Bukan maknanya ini apa namanya? Gurunya itu tak macam itu. Ini untuk agar orang itu tak sombong. Tak sombong. Yang boleh hanya siapa? Allah, Rasul, orang tua, dan guru. Itu saja. Yang lainnya tak boleh. Kawan tak boleh. Engkau dulu di Jordan, engkau tak ada uang. Yang belikan engkau makan siapa? Semua dosanya, semua pahalanya batil semua. Wal mannu bis shadaqati tuqtiluha tuqtilu thawabah. Pahalanya habis. Ayo. Wa tata'akkadu bil ma'i wal maniha. Dibilang dan disunahkan lebih baik kalau ada anak sedekahlah dengan air, karena air ini signifikan. Kalau ada orang perlu air, Anda berikan air, Masya Allah. Karena kalau tak ada air itu beda, tak ada makan dan tak ada air. Orang mungkin kalau tak ada makanan dia boleh hidup beberapa hari. Kalau tak ada air, habis kita. Dia bilang kalau hajatnya untuk makanan lebih banyak daripada air, maka lebih baik makanan. Begitu pula disunahkan kalau tak sedekah, sedekah dengan manihah. Manihah itu apa ya? Macam sapi perah yang banyak susunya, ada letak ke orang miskin. Silakan perah susunya, kalau sudah habis balikin saya. Itu namanya manihah. Dibilang wahiyya syah wa nahwiha al-labun. Syah atau nahwiha, yakni kambing, sapi atau onta yang mempunyai susu yang halal, bukan macam himar, susu himar, susu kuda. Susu kuda boleh, karena kudanya juga halal. Bi an yu'tihal muhtaj liyaquda labanaha madamat labunan summa yarudduha ilaih. Dibilang diberikan ke muhtaj agar dia boleh perah susu, setelah diberikan ke dia lagi. Lima fi dzalika min mazidil birri wal ihsan. Wa yustahabbu an la yukhalliya yawman min shadaqah bi syai'in wa iqal. Dibilang setiap hari kena sedekah walaupun sedikit. So tengok yang akhir. Wa akhdhu zakah lil fakir aslam min akhdihi as-shadaqata wal hadiyah. Dibilang seorang fakir ini lebih baik dia ambil zakat daripada dia ambil sedekah ataupun hadiah. Kenapa? Karena zakat itu confirm untuk semua fakir, walaupun dia itu ahli maksiat. Tapi yang namanya sedekah dan hadiah tidak untuk semua orang. Terutama hadiah. Hadiah ini untuk orang yang dia hormati. Sedekah ini untuk fakir gitu loh. Untuk yang dia kira fakir. Kalau hadiah ini bukan. Hadiah ini, jadi saya suka kepada Naim, saya berikan kitab Minhajut Thalibin. Ini bukan sedekah, ini hadiah. Karena kenapa? Li'anni uhibbuka wa ukarrimuka. Itu namanya hadiah. Dan saya tidak tahu maksiat apa yang diberikan, yang dilakukan oleh Naim. Kalau Allah buka semua biografi Naim, kira-kira saya masih mau tak untuk sedekah dan hadiah ke dia? Untuk apa saya hadiah ke Naim? Orang ahli maksiat sama gitu. Berbeza untuk zakat. Jadi macam apa ya? Sedekah ataupun hadiah ke orang fakir ini ada semacam tak tepat sasaran. Ada macam tak tepat sasaran.
ada semacam seharusnya orang ini tak berhak untuk menerima sodako ataupun fakir ataupun hadiah, berbeza daripada zakat. So, wal hadiyah wa sodako wal hadiyah qalla an yaslama akhiduha min amrin lau ittala'a alaihil mu'ti lam yu'tiruhu biha. Dibilang sedekah dan hadiah ini jarang daripada orang yang mengambil sedekah ataupun hadiah ini selamat daripada perkara yang mana perkara itu kalau orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu tahu, dia tak akan berikan hadiah itu ke dia. Ada dua orang, Naim dan Ustaz Fatih. Saya berikan ke Naim. Kalau saya tahu Naim ini buat skandal, saya tak akan beri dia, saya akan beri Pak Fatih. Saya beri Anda karena saya tak tahu pasal Anda. Itu dia. Berbeza kalau zakat. Zakat Anda nak maksiatkah selama Anda muslim, tetap berhak zakat. Sampai sini ada yang tanya? Yang pasal miskin jadi diberikan pada miskin apa yang mencukupi bagi atau umri. Bagi atau umril ghalib. Sampai situ nasana. Kita nak kira harta dia sekarang ke apa yang dia akan dapat, contoh macam Yang kira-kira dia kan setiap bulan dapatnya 4 sampainya, kurangnya 6. Ya sudah, kira-kira berapa yang dia kurang, umurnya dia 10 tahun. Kita berikan dia uang itu dibelikan ikor, yang mana ikornya itu setiap hari boleh menghasilkan 6 ataupun 7. Membuat dia tidak miskin lagi, macam itu. Ya kan fayushtara biha ikoron yastakilhu. Sekiranya dengan sewa ikor itu, sewa rumah, sewa tanah itu, dia tidak menjadi miskin lagi. Tidak diberi uang, saudara. Tidak diberi uang cash, tapi macam dibelikan apa? Ikor. Kalau diberi uang cash bahaya. Dia boleh beli ini, dia boleh masuk zouk, dia boleh disco, macam-macam lah. Jadi kalau kita beri uang cash, boleh jadi tahun depan dia akan miskin lagi, maknanya tak ada guna. Sampai sini ada yang tanya? Ada tentang beri sedekah ni. Oke. Kita dengan masjid tu dia termasuk dalam kita beri kepada ain ataupun kepada orang fakir ataupun orang miskin ini, dengan kita beri ke masjid, ada pada sudut afdaliyah tu ada. Macam mana? Seperti masjid dia letak tabung, kita sedekah di tabung. Okey. Dengan berbanding kita jumpa orang yang fakir ataupun miskin, kita beri sedekah kepada orang fakir miskin. Ada perbezaan pada sudut afdal. Allah, kalau saya tengok bihasabil ibarah, yakni sedekah untuk orang miskin afdal. Karena al-aqrab kan. So tengok ibaratnya apa? Wa tasadduq alal qarib. Yang pertama itu apa ya? Karena masjid itu bukan untuk eloknya. Yani Anda tak sedekah ke masjid pun, dia akan tetap survive masjid itu. Walaupun masjid itu teruk, tetap dia itu masjid. Tapi kalau orang teruk, macam mana? Dia boleh sakit, dia boleh ini. Wallah, saya kira sedekah untuk orang miskin lebih afdal daripada untuk masjid. Tanya lagi? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.